Kembali lagi bersama Kakak Esra Nenggolan dan Kakak Bella Sinaga dalam acara ibadah virtual Sekolah Minggu HKBP Papanmas. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Kakak mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi ini, untuk sukacita dan kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga kami sebentar lagi akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Inilah doa kami, jadilah kehendak-Mu atas kami. Amin. Amin. Sebelum kita memasuki votum, adik-adik kakak undang untuk bernyanyi dari buku nyanyian Sekolah Minggu nomor 27 ayat 1, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap kata Bapakku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar jiwaku. Dari seteru di dalam saat yang teduh. Kita nyanyikan sekali lagi, adik-adik bangkit berdiri. Indahnya saat yang teduh menghadap kata Bapakku, ku naikkan doa sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa diikutin oleh anak-anak sekolah minggu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan hukum Taurat. Sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, kita angkat lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 41 ayat 1, Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Hukum Taurat untuk anak-anak sekolah minggu pada hari ini diambil dari hukum yang keempat beserta maksudnya, diikutin oleh anak-anak sekolah minggu. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Ingat dan kuduskanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu. Lakukanlah segala pekerjaanmu Di dalam 6 hari. di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh
Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, pada hari itu. juga anakmu laki-laki Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu ternakmu atau orang lain atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah Sebab Allah menciptakan langit dan bumi menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan segala isinya di dalam 6 hari. dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. dan menguduskannya. Maksudnya adalah Maksudnya adalah kita harus takut kita harus takut serta kasih kepada Allah. serta kasih kepada Allah. Sebab itu Sebab itu jangan menganggap rendah jangan menganggap rendah akan ajaran akan ajaran dan firman Allah. dan firman Allah. Hendaknya kita Hendaknya kita menganggap itu kudus, menganggap itu kudus dan hendaknya kita tekun mendengar tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. dan mempelajarinya dengan gembira. Kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita akan memasuki pengampunan dosa. Adik-adik kakak undang untuk menyanyikan lagu buku nyanyian HKBP nomor 688 ayat 1 dan 3. Tuhan apabila tutur kataku. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita akan membaca epistel kita. Epistel kita diangkat dari Ayub 38 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita membaca epistel, kita angkat lagu pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini diambil dari kitab Ayub 38 ayat 1 sampai ayat 11. Kita baca secara responsoria. Kami ayat ganjil, anak-anak kami sekolah minggu ayat genap. Dan di ayat yang ke-11 kita bersama-sama. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Kita bersama-sama. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang. Jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita akan memasuki pengakuan Imam Rasuli. Untuk itu adik-adik kakak undang bernyanyi lagu Kasih dan Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri. Untuk pengakuan iman rasuli, anak-anak sekolah minggu mengikutinya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita,
Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, kakak akan memberitahukan warta sekolah minggu kita. Warta pertama, nama minggu kita adalah minggu ketiga setelah Trinitatis, dan topik minggu kita pada minggu ini adalah pelayanan yang penuh kasih. Untuk selanjutnya kakak akan warta pertama yaitu persembahan. Untuk persembahan seperti biasa ditaruh dimasukkan ke dalam amplop dan dikasih ke orang tua. Nanti orang tua titipkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu atau sintua di ibadah jam 8 dan jam 10. Dan yang kedua, untuk jadwal ibadah selanjutnya nanti akan diinformasikan melalui grup WhatsApp masing-masing atau di ticting di gereja. Dan untuk yang ketiga, ulang tahun ya kakak? Iya. Kakak Bella dan kakak Esra mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun adik-adik. Sekian warta jemaat sekolah minggu hari ini. Kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Philip Nenggolan. Sebelum itu adik-adik siapkan diri dan Alkitab dibuka dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita akan angkat lagu pujian, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang segera dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi kakak undang adik-adik untuk menyanyikan lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang segera dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita sama-sama berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus
Tuhan kita. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu. Ya, sekarang kita akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Tetapi sebelum Amang membacakan firman Tuhan, biar anak-anak semua lihat wajahnya Amang ya. Amang buka masker dulu ya anak-anak ya. Nah, inilah saya, Pendeta Philip Nenggolan. Jadi kita mau dengarkan firman Tuhan di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 tentang siapa? Abraham. Kenal Mbak Abraham? Ya, Abraham, bapak orang beriman itu ya. Jadi kita baca Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Iya. Ternyata di sini namanya belum Abraham, nak. Namanya Abram. Jadi nanti di cerita berikutnya nama Abram itu akan diganti menjadi Abraham. Nah, sekarang kita tadi sudah membaca tentang Abraham yang disuruh Tuhan pergi dari rumahnya. Iya, pergi dari rumahnya. Ya, terus nanti di perjalanannya makannya apa ya? Apa nak makanannya di perjalanan? Kalau disuruh pergi begitu saja. Yang pasti kita tahu bahwa Tuhan kita ketika dia menyuruh kita pergi, ketika dia menyuruh Abram untuk pergi dari rumahnya ke tempat yang Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhannya. Nah, itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita akan menjalani hidup ini, ketika kita akan mendapatkan hari esok, dan kita bersama-sama meminta sama Tuhan supaya Dia mendahului langkah kita, Tuhanlah yang kita percayakan menyediakan semua yang kita butuhkan. Lalu ketika kita sudah mendapatkan yang kita butuhkan, contohnya makanan, pakaian, rumah untuk tempat berlindung, ketika sudah menerima itu, apakah kita orang yang terberkati? Benar, kita orang yang terberkati. Dan dalam nas ini dikatakan setiap orang yang terberkati harus menjadi berkat. Anak-anak ada yang sudah punya cita-cita? Ada yang sudah punya cita-cita? Iya. Mau jadi apa? Menjadi tukang sirkus. Oh, iya. Mau jadi apa? Oh iya, petugas kebersihan. Iya. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Oh iya. Menjadi astronot. Benar. Iya, semua kita mencita-citakan kita akan menjadi sesuatu itu astronot. Ya kan, nak? Ya, petugas kebersihan. Apa lagi? Ya, petugas tata kota, ya kan? Iya, menjadi pilot, ya kan? Sama apa? Sama apa satu lagi, nak? Bisa kita katakan teknisi mesin, ya kan? Montir, ya kan? Jadi semua kita punya cita-cita, dan kita harus katakan ketika kamu mendoakan cita-citamu, kamu akan meraih berkat Tuhan melalui apa? Melalui cita-citamu. Nah, lalu ketika kamu mendapatkan cita-citamu, kamu harus siap menjadi berkat. Ya, kalau astronot jangan tengok uangnya aja, nak. Gajinya jadi astronot, ya kan?
Tapi kamu harus lihat bahwa seketika saya jadi astronot, banyak orang harus merasakan yang saya kerjakan. Ketika saya menjadi petugas kebersihan, banyak orang merasakan bersih. Ketika saya menjadi pemadam kebakaran, banyak orang yang tidak takut lagi rumahnya hangus, menjadi berkat. Iya. Jadi kalau kamu cita-citanya mau jadi dokter, kamu mau apa? Uang dokter banyak. Bukan uang dokternya yang banyaknya enak ya. Iya, tetapi harus lebih banyak orang yang sehat. Iya. Jadi cita-cita itu, berkat itu yang mau kita terima itu bukan untuk apa? Bukan untuk kesenangan kita saja. Tetapi cita-cita atau berkat yang kita terima itu untuk apa juga? Untuk menjadi berkat kepada orang lain, supaya orang lain merasakan berkat yang sama seperti kita rasakan. Ya, begitu juga dengan Abraham di nas ini dikatakan, walaupun dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu, tetapi Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk Abraham. Supaya apa? Supaya Abraham mampu menjadi berkat. Berarti setiap orang yang dilaluinya merasakan sukacita. Setiap orang yang dilaluinya Abraham merasakan juga rezeki yang sama seperti Abraham rasakan. Ya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kamu harus belajar dengan tekun, meraih cita-citamu, menjadi berkat di tengah keluarga, terkhusus ketika kamu kecil, masih kecil, atau setengah besar, atau sudah besar, atau sudah SMP, menjadi berkat di tengah rumah itu dapat kamu lakukan dengan menjadi anak yang patuh, taat kepada nasihat orang tua, terlebih lagi kamu mencintai firman Tuhan, kamu merindukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan tekun di dalam doa. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dan kami mohon supaya Engkau membentuk setiap anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Papermas menjadi berkat melalui cita-citanya, menjadi berkat di masa kecilnya, sehingga dengan itu setiap orang yang berjumpa mereka di saat ini dan di masa depan semua bersuka cita akan kehadiran-Mu dan kasih setia-Mu itu. Begitu juga dengan orang tua yang berlelah mencari yang dibutuhkan untuk keluarganya, menghidupi anak-anak ini. Kuatkan mereka di tengah-tengah kecanggihan zaman. Jangan biarkan kecanggihan zaman itu mengajari anak-anaknya, tetapi biarlah iman percaya itu yang lebih dahulu dengan tekun mereka tanamkan kepada anak-anaknya, supaya ketika menghadapi kecanggihan zaman, anak-anak tidak tergoda, anak-anak tidak lupa untuk bersekutu dengan Engkau. Tetapi lebih lagi kami harapkan bertekun dan benar-benar ingin tahu firman-Mu yang menjadi kehidupan kami. Berkati setiap pekerjaan orang tua, berkati setiap tumbuh kembangnya anak, supaya ketika anak bertumbuh, orang tua benar-benar mampu menghidupi anak-anaknya. Dengan itu Tuhan, keluarga itu penuh dengan sukacita. Berkati juga gereja-Mu, pimpinan jemaat, majelis jemaat, dan guru-guru sekolah minggu yang memberikan hati, waktu, dan pikiran untuk pelayanan tengah-tengah gereja-Mu ini, supaya setiap pelayanan dilakukan itu bukan untuk kemegahan diri kami sendiri, tetapi setiap pelayanan kami lakukan itu karena kami bersedia menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu ini. Dan kami mohon juga kepadamu supaya Engkau memberkati pemerintah kami, memakai kuasa yang daripada-Mu, memikirkan kesejahteraan, sehingga setiap anak yang sedang bertumbuh saat ini benar-benar merasakan kesejahteraan di masa depannya oleh pengasihan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, adik-adik di rumah disiapkan persembahannya. Dan kita akan mengangkat lagu pujian persembahan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97 ayat 1 dan 2, Holland Dak Danak.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Shalom. Anak sekolah minggu, Burju, Ringgas, Gabe, Pasu-Pasu. Halo adik-adik sekolah minggu. Kita bertemu lagi di hari Minggu ini tanggal 20 Juni 2021 dalam ibadah kebaktian sekolah minggu secara virtual di rumah masing-masing. Dan setelah ibadah kita selesai, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih buat kesediaan waktu untuk sama-sama beribadah. Hari Minggu ini petugasnya Bang Ivan Pardosi sebagai pemusik, Kakak Bella Sinaga sebagai WL, Kakak Esra Nenggolan sebagai WL, dan Amang Sintua M Manurung sebagai liturgis, dan saya sendiri Amang Pendeta Philip Nainggolan sebagai pengkhotbah. Jadi anak-anak sekalian, sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, setiap anak sekolah minggu harus bisa menjadi berkat di tengah-tengah rumah, sekolah, dan bersama-sama teman dalam bermain. Untuk itu kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak sekolah minggu, Burju, Ringgas, Gabe, Pasu-Pasu. Shalom.